Yeah. Yang kedua tentu saja karena yang dikelola itu adalah instrumen syariat, ya, rukun Islam, maka kita juga berhadapan dengan persoalan integrity, attitude, bagaimana agar kemudian para pengelola zakat itu mencerminkan akhlak Islami. Kita bisa memulai itu dengan bicara potensi dana zakat saja dulu ya. Yang sudah dihitung itu potensi zakat itu ada sekitar 300 triliunan. Tahun kemarin yang berhasil dihimpun per tahun. Ya, kebayang kan kalau 300 triliun dibeliin cendol kan. Wah. Di zakat itu rendahnya literasi pemahaman masyarakat terhadap zakat. Orang tanya zakat apa ya? Antara bulan Ramadan, gitu ya. Yang sekian liter beras. Ketahuannya di bulan Ramadan. Betul. Itu padahal zakat fitrah. Salah satu saja. Selamat datang di Foy Talk. Mari bicara bersama Foy. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa, Bapak Wildan Dewayana Rosyada, Ketua Umum Forum Organisasi Zakat, atau disingkat dengan FOS. Assalamualaikum, Kang Wildan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Orang Sunda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Yang pertama, sehubungan dengan FOS yang kemarin barusan melaksanakan musyawarah nasional. Nah, pertanyaan kita, apa saja hasil musyawarah kemarin? Jadi musyawarah nasional itu hajatan per 3 tahun. Karena memang amanat anggaran dasar, anggaran rumah tangganya itu masa kepengurusan FOS, Forum Zakat sebagai asosiasi organisasi pengelola zakat itu memang per 3 tahun. Jadi jelas itu menjadi hajatan besar di mana seluruh anggota bisa berkumpul bersama, bersilaturahim, membicarakan agenda-agenda penting perzakatan di Indonesia setelah melalui masa 3 tahun. Kemudian juga memutuskan beberapa keputusan yang penting lah bagi kami ya di asosiasi. Antara lain membuat rekomendasi-rekomendasi agenda-agenda zakat untuk 3 tahun ke depan. Biasa juga kemudian mengevaluasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan di penghujung hari biasanya puncaknya pemilihan pimpinan ketua umum dan sekum FOS untuk periode yang ke-10. Jadi ini sudah menginjak ke kali ke-10 nih, periode kepengurusan itu. Dimulai tahun 97, jadi udah 27 tahunan lah kira-kira kan. Itu nah, apa saja pointers yang dihasilkan dalam Munas kemarin? Ya, banyak sih isu-isu yang kita angkat ya. Karena juga zakat itu sangat beririsan dengan persoalan-persoalan mendasar ya umat yang ada di Indonesia khususnya, bahkan di level dunia. Sehingga tantangannya adalah bagaimana kita bisa menunaikan misi otentik zakat sebagai salah satu solusi untuk mengeluarkan masyarakat dari kesulitan di seluruh bidang melalui skema asnaf zakat. Dan isu-isu yang harus kita kelola di sekitar itu. Karena juga untuk mencapai tujuan itu saya kira memang juga kita berhadapan dengan isu terkait dengan pengelola zakatnya, para amil zakatnya. Kita juga berhadapan dengan isu terkait dengan kapasitas kelembagaan organisasi pengelola zakatnya. Ada isu-isu terkait dengan ekosistem kebijakan dan saya kira ini juga momentum bagaimana agar zakat itu betul-betul bisa memberikan kontribusi positif dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Jadi sampai ke sana. Sangat ideal sekali ya? Ideal sekali. Jadi saya kira memang itu isu-isu yang sangat penting ya untuk kita pikirkan agar betul-betul zakat itu bisa membuktikan dirinya sebagai sebuah instrumen pembangunan lah gitu ya. Kita ingin berkontribusi secara sungguh-sungguh agar ikut berkontribusi dalam memecahkan problematika bangsa inilah gitu ya. Nah, kira-kira itu begitu. Secara general. Nah, kalau bisa rinci sedikit, apalagi? Ya, misalnya secara spesifik terkait dengan orang ya, amil pengelola zakatnya. Kita dihadapkan pada beberapa hal. Pertama dari kompetensi. Alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini kita punya lah institusi-institusi yang bisa melahirkan amil-amil atau pengelola zakat yang lebih profesional dan well design, well prepared ya. Dulu ketika saya masuk ke dunia zakat tahun 99 tidak ada itu. Tidak ada. Tidak ada. Jadi dibesarkan oleh alam aja Pak Edi.
Jadi Ya otodidak sekolah, nih ya? otodidak, dibesarkan alam, tersesat di jalan yang lurus, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Iya, iya. alhamdulillah gitu ya, seiring Oke. berjalannya waktu, masyarakat juga semakin banyak melirik dunia zakat, semakin Heeh. banyak diminati, pemerintah juga sudah mulai dirasa kehadirannya gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa menyiapkan SDM-SDM pengelola zakat yang lebih kompeten, Yang kompeten. kompetensi. Iya. Yang kedua tentu saja karena yang dikelola itu adalah instrumen syariat, Hmm. ya, rukun Islam, maka kita juga berhadapan dengan apa namanya persoalan integrity, Ya, attitude, ya, bagaimana agar kemudian para pengelola zakat itu mencerminkan akhlak Islami, betul. akhlakul karimah dengan penjagaan terhadap nilai-nilai kejujuran, gitu, integritas, gitu, sebagaimana memang dipesankan oleh agama kita gitu untuk menjaga poin-poin Ya, itu. Kita juga dihadapkan pada isu kesejahteraan. Ya, para amil itu memang saat ini diharapkan menjadi pilihan profesi. Artinya seluruh waktunya dicurahkan dari pagi sampai ya. malam gitu ya, Untuk setiap hari zakat. untuk zakat. Tentu kita harus memikirkan imbalan Ya, insentif yang memadai bagi teman-teman ini ya, agar kemudian kita bisa mengharapkan kinerja apa namanya amil-amil zakat yang semakin profesional. Ini hmm. adalah PR saya kira ya. Ya, Itu oke. di aspek SDM ya. Hmm. Termasuk juga masalah career path kan. Karena saya kira profesi apapun pasti diharapkan bisa memberikan ruang karir ya kepada apa aktor-aktor yang bekerja di dalamnya. Hmm. Karena kalau tidak, ini sektor zakat itu mungkin akan lebih lambat berkembangnya karena tidak menjadi sektor yang cukup menarik gitu Ya, untuk dimasuki oleh talent-talent terbaik bangsa ini gitu ya. Padahal saya kira memang pada akhirnya ya isu paling utama dan pertama di sektor apapun adalah the man behind the gun. Ya. ya, oke. The man behind the gun. Jadi orang yang minum air kelapanya. Degan itu Iya ya? itu. The man behind the gun. Itu isu yang terkait dengan orang Pak Edi ya. Oke. Yang kedua isu terkait dengan kapasitas kelembagaannya. Ya, Jadi regulasi kita kan memang mengarahkan bahwa pengelola zakat itu diwadahi oleh organisasi pengelola zakat. hmm. Di Indonesia ada yang namanya Basnas, yang diinisiasi oleh pemerintah ada lembaga amil zakat, yang Ya. diinisiasi oleh swasta. Hmm. Banyak isu sekitar itu. Kita dihadapkan pada isu tata kelola governance. Tata kelola. Bagaimana kemudian agar lembaga-lembaga ini tata kelolanya baik. Sistem gitu ya, bagaimana membangun sistem yang memang kuat, yang transparan, yang akuntabel, efektif, efisien, bagaimana kita kemudian bisa mengadop teknologi gitu yang relevan dengan keperluan teman-teman ketika mengelola zakat. Teknologi adalah sesuatu yang sangat mahal gitu Ya, ya. oke. Apa untuk sampai apa namanya pemahaman terhadap teknologi aja itu mungkin butuh effort. Belum kita kemudian membawa teknologi itu untuk mengakselerasi apa namanya gerakan zakat gitu ya. Termasuk saya kira di isu kelembagaan juga bagaimana ini yang ketiga termasuk isu kolaborasi. Kolaborasi. Sinergi kolaborasi. Sampai saat ini setidaknya catatan saya ya ada sekitar hampir 700-an Lembaga, organisasi pengelola zakat organisasi. di Oke. Indonesia itu. Oke. Dengan sebaran yang memang tidak merata ya di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana kita kemudian mengorkestrasi ini ya? Ya. Yang Menjadi ratusan satu orang. kekuatan. Menjadi sebuah gerakan yang Ya, memang oke. lebih powerful. Ya, betul. Kalau istilah saya itu mentransformasi aktivitas teman-teman itu dari mulai pendekatan portofolio ya yang memang pendekatan sangat sektoral, kemudian kita bicara giring agar kemudian kita bicara di level yang lebih makro. Bukan hanya misalnya tahun ini kita bisa menambah jumlah penerima manfaat lebih baik dari tahun sebelumnya sekian orang, tapi bagaimana gerakan zakat itu bisa memecahkan problematika nasional ya. Dari sekian angka kemiskinan berapa yang ingin kita pecahkan oleh zakat? Dari sekian dari rasio Gini tahun ini sekian berapa yang kemudian akan dikontribusikan oleh gerakan zakat agar kemudian ini semakin minimal itu. Saya kira isu kelembagaan juga menjadi isu yang penting untuk kita pikirkan. Iya, oke. Nah, dari populasi masyarakat Muslim di Indonesia, terdata tidak semuanya ini berapa banyak yang menjadi mustahik, berapa banyak yang menjadi muzaki? Ya, saya kira mungkin gambarannya ya. Kalau yang ada sekarang itu baru angka perkiraan ya. Perkiraan. Tapi yang paling mudah adalah kita bisa memulai itu dengan bicara potensi dana zakat saja dulu ya. Yang sudah dihitung itu potensi zakat itu ada sekitar 300 triliunan. Tahun kemarin yang baru dihimpun per tahun. Ya, kebayang kan kalau 300 triliun dibeliin cendol kan. Wah. Bisa tenggelam itu. Ya, daerah kampung saya di Bandung ya. Nah, yang terkumpul tahun kemarin sekitar 30 triliunan kira-kira dari seluruh organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia.
Nah, kalau kita lihat data-data yang ada tahun 2023 itu dari 30 triliunan yang dihimpun oleh teman-teman itu bisa dirasakan manfaatnya oleh sekitar 34 juta orang lah. Ya, oke. Dengan skema program yang macam-macam itu. Hmm. Sekitar 400 ribuan diantaranya, 450 ribu lah kira-kira saya angkanya keriting gitu ya, 450 ribuan itu adalah mereka yang berhasil diangkat dari garis kemiskinan, Ya, oke. semakin sejahtera. Gitu. Jadi memang PR-nya masih sangat besar. Gitu ya. Kalau kita misalnya mengaca bahwa jumlah orang miskin di Indonesia masih 24 juta itu ya, itu masih sangat jauh. Jadi ibaratnya kalau PR kita itu dalam bentuk lingkaran besar, zakat itu masih titik aja. Ya. Masih sangat sedikit ya. Justru ini tantangan. Itu yang secara global. Ya. Kalau dalam lingkup FOS sendiri ada berapa banyak yang terkumpul? Yang terkumpul mungkin sekitar hampir 3 triliun ya. Ya. Tahun kemarin. Dari 174 anggotanya yang ada. Dengan ada catatan sedikit. Memang ini isu pendataan adalah isu yang juga cukup sensitif penting. Ya. Bukan sensitif tapi juga penting. Ya, okay. Kita harus akui bahwa kerapihan validitas data di teman-teman di pengelola zakat itu masih kurang rapi ini. Ya. Jadi misalnya kayak kemarin ya yang saya sebutkan tadi dari 3 triliun dana yang dihimpun itu memang itu baru angka dan sekitar 60% anggota kita yang melaporkan ya. Jadi sisanya masih belum belum masuk datanya. Tapi kira-kira angkanya sekitar 3 triliunan lah. 3 triliun untuk internal FOS sendiri. Forum zakat yang anggotanya 170-an orang itu. Kalau untuk FOS ada berapa yang masuk di FOS ini ada berapa? 174. 174 ya. 174 anggotanya sampai tahun 2024. Dan ini terus bertambah. Bertambah ya. Ya bertambah ya. Karena juga teman-teman juga menyadari bahwa kita perlu berjamaah. Iya betul. Artinya begini ya, saya lihat kalau dulu saya kuliah di teknik gitu kan ya. Kan sebetulnya yang diperlukan sekarang ini apa yang saya sebut dulu, yang saya dapatkan dari dosen saya dulu ya, sistem integrator kan itu. Kita butuh sosok-sosok yang mengintegrasikan gitu ya. Semua sistem yang ada di sini agar kemudian bisa hasilkan karya yang lebih besar. Kalau orang struktur pesawat ya pengennya sih bikin struktur itu makin kotak makin bagus supaya kokoh struktur itu. Ya. Tapi kalau orang nggak mungkin. Tapi orang aerodynamics ya, orang-orang aerodynamics pengennya makin streamline, makin tidak ada sudutnya, makin bagus, karena bisa menghasilkan gaya angkat tinggi, drag, gaya hambat yang rendah. Nah, gimana caranya menyatukan dua hal yang kontradiktif ini? Orang-orang navigasi pengennya sih bikin pesawat yang stabil. Kalau ada gaya angin segala macam dari luar, tidak kemudian disorientasi ya. Tapi orang flight control gitu pengennya kan se-agile mungkin, selincah mungkin. Nah, bagaimana caranya agar kita membangun titik temu nih di antara kepentingan-kepentingan sangat banyak ini? Karena apa? Karena kalau kita sudah tercipta harmonisasi gitu ya, orkestrasi gitu ya, akan tercipta sesuatu yang lebih besar. Kalau masing-masing bertahan ya dengan egonya masing-masing, ila yaumil kiamat nggak akan ada pesawat itu. Iya betul. Itu. Tapi ketika kita bisa bertemu ini, berperan, betul, terciptalah pesawat yang luar biasa yang sebelumnya produk itu tidak bisa dibayangkan. Gitu. Persis seperti di musik juga orkestrasi Mas ya. Kalau misalnya orang biola violin gitu pengen bermain gimana enaknya sendiri gitu ya. Mungkin tidak akan tercipta gubahan dari Beethoven, Sebastian Bach gitu ya atau John Strauss gitu ya. Tapi karena ada permainan apik dari pemain violin, pianis, saksofon tercipta sebuah karya yang luar biasa gitu, tidak dibayangkan kalau mereka bermain masing-masing. Saya kira di gerakan zakat juga harus begitu. Okay, baik. Ada sekian banyak OPZ gitu ya. Bagaimana kita kemudian membangun harmonisasi sinergi agar tercipta sebuah karya yang besar gitu ya. Ini saya kira tantangan. Sehingga kemudian zakat itu bisa membuktikan dirinya menjadi salah satu instrumen pembangunan yang efektif gitu ya. Menjadi powerful gitu ya. Jadi saya kira memang harus dibawa dari ranah wacana ke ranah praktek. Ini tantangan saya kira. Nah, sehubungan dengan itu kalau untuk FOS sendiri penyalurannya itu kemana saja? Apakah ke dalam negeri, apakah ke luar negeri? Ya saya kira memang ini 174 anggota itu punya skemanya masing-masing dalam penyaluran dana zakat yang dihimpun. Dan itu kan tersebar dari mulai ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Dari mulai utara sampai selatan. Jadi secara skematik, secara desain gitu ya, teman-teman menyalurkan di wilayah yang menjadi coverage areanya masing-masing itu sebagian besar ada di Indonesia. Ada isu-isu yang mempersatukan kita terkait dengan isu-isu yang memang kita anggap
sangat penting misalnya terkait dengan bencana gitu ya di Turki waktu itu ya, terakhir di Palestina gitu ya, semuanya tergerak untuk menyatukan kekuatan agar kemudian juga bangsa ini bisa memberikan kontribusi. Jadi ini bagian dari diplomasi kemanusiaan lah, di Ya. mana kami semua berhimpun apa yang bisa kita lakukan untuk membantu misalnya di kasus terakhir Palestina ya. Nah tentu memang beberapa skema bantuan sudah kami gulirkan untuk mensupport Palestina. Nah kita punya rencana ke depan itu dengan teman-teman untuk membuat sesuatu yang lebih long term, yang lebih sustain. Misalnya bagaimana kita berkontribusi dalam membangun kembali kota Gaza yang hancur pasca nanti terjadinya perdamaian atau situasi yang lebih kondusif. Misalnya kita membantu membangun infrastrukturnya, sekolahnya, rumah sakitnya. Saya kira teman-teman punya kemampuan untuk itu. Ya. Agar kalau misalnya semua kekuatan bisa disatukan. Ya. Nah kalau kita persentase berapa persen untuk penyaluran luar negeri, berapa persen untuk dalam negeri? Saya kira 80% itu dalam negeri. 80 dan Ya. persen dalam negeri. 80% dalam negeri. Ya. Dari 3 triliun yang dihimpun oleh anggota FOS, penyaluran ke misalnya untuk yang terakhir Palestina, saya kira mungkin angkanya sekitar 20 miliar saja, 20-30 miliar ya. Jadi masih besar di dalam negeri. Ya. Salah satu yang menjadi pembicaraan dalam dunia zakat adalah bagaimana zakat itu produktif. Iya. Nah itu teman-teman di FOS seperti apa merealisasikannya? Saya kira memang bahwa zakat itu adalah instrumen untuk mengentaskan masyarakat, mentransformasi masyarakat agar kemudian seiring berjalannya waktu dengan intervensi program yang kita lakukan itu kemudian sedikit demi sedikit bisa meningkat kualitas hidupnya dari mulai asalnya sangat miskin, hampir keluar dari kemiskinan gitu sampai mandiri dan sampai kemudian menjadi bahkan penunai zakat. Betul. Menjadi pembayar zakat. Saya kira ini problem yang bukan problem, tantangan ya. Tantangan ini bisa dijawab kalau kemudian kita bekerja dengan by design dan dengan semangat gotong royong. Ini contohnya begini, ini banyak aspeknya sih ya kalau kita bentangkan dari hulu ke hilir. Misalnya dari sisi penunai zakat aja. Kenapa kita harus bergotong royong? Andaikan ya ada 1.000 orang yang kemudian mau bayar zakat itu ya, masing-masing 1 juta, itu masing-masing bayar sendiri, zakat itu akan berserakan. Dari 1.000 orang itu masing-masing bayar 1 juta. Tapi kalau 1 juta ini dikumpulkan 1.000 orang, taruhlah terkumpul 1 miliar, atau kalau ada 10.000 orang terkumpul 10 miliar, mungkin kita bisa bikin entitas ekonomi yang produktif, yang lebih kemudian menuntaskan problematika masyarakat. Nah, agar kita punya entitas ekonomi produktif seperti itu harus ada perencanaan yang matang, gitu ya. Dari mulai bagaimana meng-create program, bagaimana kemudian kita mengimplementasikannya, bagaimana kemudian kita mengukur, monitoring dampaknya, gitu ya, mengimprove agar kemudian kita bisa nutup catatan-catatan yang menjadi kelemahan, gitu ya. Nah, andaikan zakat itu dinaikkan masing-masing, ada nggak waktu setiap muzaki pembayar zakat itu melakukan itu, dan mulai melakukan assessment ya, siapa nih, apakah betul yang yang saya berikan zakat itu orang yang berhak? Ketika kemudian taruhlah betul, ada waktu nggak mengakses apa sebenarnya problematika dia, sehingga kemudian kita tidak salah memberikan solusi. Karena salah-salah memberikan intervensi bukannya mengentaskan kemiskinan, malah menjadi melestarikan kemiskinan. Karena salah masuk. Jadi menjadi konsumtif. Betul. Nah setelah itu kemudian bagaimana kita monitoring ini? Gitu ya. Jadi kita pantau pergerakannya, perkembangannya. Dan juga yang paling penting hanya mentransformasi dari sisi kemampuan ekonomi ya. Karena zakat adalah syariat Islam, ditunaikan oleh orang-orang soleh, kita berharap juga para mustahik itu juga menjadi orang soleh, gitu ya. Berarti kan ada intervensi yang lain, transformasi akhlak, pembinaan, kan kita akan sangat senang ketika ada orang yang dibantu, gitu ya, kuat secara ekonomi, kuat secara spiritual, punya etos kerja yang positif, gitu ya, punya semangat untuk berbagi juga. Nah, transformasi kultural itu, transformasi value itu menjadi hal yang embedded gitu. Dengan dengan penunaian zakat itu ya. Sehingga kita berharap betul-betul baldatun thayyibun wa rabbun ghafur gitu ya.
masyarakat sejahtera, tapi juga saroleh lah kata orang Jawa gitu ya. Ya. Sehingga Berarti ini masih dalam wacana, Ya. belum ada Saya realisasinya. kira sampai skala tertentu teman-teman sudah melakukan ini. Sudah. Misalnya kalau di lembaga yang saya kelola gitu ya, selain kita merancang berbagai skema intervensi program ekonomi, kita juga misalnya ada divisi khusus pembinaan mustahik. Pembinaan mustahik. Ya, agar kemudian penguatan yang kita lakukan bukan hanya penguatan material, gitu, tapi juga penguatan spiritual. Dipantau before afternya gimana. Before misalnya intervensi, orangnya misalnya, mohon maaf itu ya, belum bisa sholat, gitu ya, belum bisa baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah ritual yang lainnya paling sederhana, walaupun indikatornya memang kompleks ya. Nah, afternya setelah kita lakukan intervensi gitu ya, program ekonomi, tentu ada indikator-indikator kemampuan ekonomi yang kita ukur. Tapi juga kita lihat aspek-aspek spiritualnya. Sekarang dari 5 waktu, sholatnya berapa kali nih? Begitu ya. Sekarang misalnya dari bulan Ramadan yang dulu nggak pernah saum atau saumnya masih bolong-bolong, sekarang gimana perkembangannya? Kalau misalnya ternyata sama saja, ada yang keliru berarti diintervensi, ada yang kurang. Gitu ya. Contoh skema-skema seperti itu saya kira memang juga dilakukan oleh teman-teman yang lain. Gitu ya. Dan ini saya berharap Divos lah yang nanti akan kemudian memberikan guidance, memberikan tools gitu agar kemudian ini menjadi standarisasi, menjadi standar bagi teman-teman dalam bisa beraktivitas. Menjadi rujukan bagi yang betul, lain. Kira-kira begitu. Aspek-aspek compliance-nya gitu ya. Ya, oke. Nah, Kang, itu kan kalau kita merujuk ke fikih kan ada 8 asnaf yang menerima zakat. Nah, dengan perkembangan sekarang ini, apakah itu bisa berkembang atau seperti apa? Ya, kalau 8 golongan itu memang istilahnya dalam fikih itu hal yang sawabit, hal yang memang sudah fix ya. Tidak bisa dirubah-rubah lagi, memang zakat dialokasikan untuk 8 itu. Hanya mungkin interpretasinya itu tentu akan mengikuti zaman ya. Apa namanya, fakir, miskin, kemudian juga ada dulu misalnya ada golongan budak, riqab. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada. Iya, boleh dikatakan seperti itu. Berarti ada reaktualisasi ya. Interpretasi dari itu. Tentu memang melakukan interpretasi itu adalah bagian dari ijtihad yang memang hanya bisa dilakukan oleh otoritas tertentu ya, otoritas syariah ya. Kita melihat rujukan bagaimana MUI gitu ya, bagaimana fatwa-fatwa para ulama baik di Indonesia di dunia menginterpretasikan asnaf-asnaf ini agar kemudian tetap relevan ya dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah, kalau di Divos sendiri apakah ada metode supaya penyalurannya ini tepat sasaran? Iya. Apa yang dilakukan? Tentu saja kita memang membangun banyak sekali protokol ya, protokol penyaluran ya. Untuk memastikan atau membantu membantu agar teman-teman member ini punya semacam guidance satu ya, punya kemampuan skill gitu ya, kemudian punya attitude ya ketika mengelola zakat ini. Kita banyak sekali memproduksi dokumen-dokumen yang kira-kira itu menjadi bahan rujukan bagi teman-teman. Tentu ini harus kita kembangkan terus ya ke depan itu ya. Isu-isu yang terkait dengan aspek-aspek baik ketika menghimpun, menyalurkan, termasuk ketika melaporkan ya. Karena memang yang dikelola oleh teman-teman itu kan kepercayaan ya, trust. Jadi betul-betul harus dijaga betul ini agar kemudian tidak rusak kepercayaan ini. Termasuk juga aspek-aspek yang terkait dengan code of conduct ya, kode etik. Kode etik itu penting karena agar teman-teman juga bisa memahami the do and the don'ts-nya gitu ya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagai seorang amil pengelola zakat yang memang biasanya kalau orang yang ngurus hal seperti ini pandangan masyarakat lebih tajam. Ada kesalahan sedikit aja bisa karena nilai sedikit rusak susu sebelanga gitu ya. Apalagi kalau misalnya rusaknya sebelanga, ya susu setitik jangan kelihatan ya. Jadi harus betul-betul dijaga. Jadi harus amanah. Amanah profesional. Amanah saja juga tidak cukup. Profesional saja banyak orang yang pintar tapi tidak amanah gitu ya. Amanah profesional saya kira itu dua hal yang memang harus kita bangun ya. Oke, Kang. Nah, sekarang kan teknologi sudah makin canggih untuk penghimpun dan penyaluran zakat. Apakah sudah menerapkan teknologi? Iya, betul. Secara parsial teman-teman sudah melakukan itu ya. Karena menyadari bahwa zaman berkembang cepat, dia harus tetap relevan dengan perkembangan zaman. Makanya saya kira adopsi terhadap kanal-kanal digital gitu ya menjadi sangat masif dilakukan teman-teman. Saya kira di banyak lembaga zakat pertumbuhan ya penghimpunan dari kanal digital itu fantastis. Tiap tahun tumbuh makin besar itu ya. Walaupun dari sisi size memang masih relatif kecil. Jadi misalnya gini, kalau pertumbuhan dari kanal digital itu tahun yang lalu dibanding tahun ini mungkin naiknya bisa 100%
Ya, Cuman dari sisi size-nya, jumlah dana yang dikelola total memang dari digital masih relatif kecil. kecil ya. Gitu. Tapi ini menjanjikan karena growth-nya sangat tinggi. Gitu. Hmm. Nah, tentu saja nanti ke depan kita harus coba membangun awareness ini dan kemudian memfasilitasi teman-teman agar kemudian lebih bisa mengadopsi teknologi ini. Teknologi. Jadi di kepengurusan saya ini, kepengurusan 10, memang kami membuat satu bidang lagi yang memang isinya khusus terkait dengan pengembangan kelembagaan. Nama bidangnya itu apa namanya? Penguatan kelembagaan, aspek kepatuhan, kemudian tata kelola dan adopsi teknologi. Ya, oke. Itu. Karena memang juga ini hal-hal yang tidak bisa kita harus kita kelola gitu. Perkembangan teknologi ini. Akan lebih efektif. Betul. Akan efektif, pengelolaannya. efisien dan sebagainya. Ya, oke. Kita punya platform misalnya Digi Zakat ya, Oke. yang sudah kita mulai ini di FOS, itu sudah dilakukan dari kepengurusan sebelumnya, itu sebagai platform di mana teman-teman bisa menggunakan itu untuk mengkompilasi data, untuk kemudahan transaksi, untuk sistem database dan lain-lain. Ya. Oke. Apa saran Kang Wildan untuk satu masyarakat supaya makin rajin berzakat, kemudian pemerintah supaya memberikan fasilitas untuk pengelolaan zakat? Ya. Untuk masyarakat saya kira itu ya, zakat ini kan salah satu rukun Islam yang hubungannya itu bukan hanya ke vertikal, dia punya implikasi horizontal. Itu makanya kalau kita lihat dari sejarah keberpihakan pimpinan umat terhadap umatnya itu antara lain ditunjukkan seberapa peduli dia dengan zakat. Zaman Abu Bakar kan ketika ada Abu Bakar radhiyallahu an, ketika ada satu kaum yang menolak membayar zakat, kemudian Khalifah Abu Bakar menurunkan pasukan ke sana. Karena tahu ketika zakat ini tersumbat akan ada hak-hak mustahik yang kemudian berhenti di situ. Gitu. Jadi keberpihakannya terlihat dari itu. Artinya kalau kita bisa mengelola zakat ini dengan baik, gitu ya, saya kira banyak problematika yang bisa terentaskan. Satu, yang kedua, yang akan mendapatkan keuntungan pertama dari kita menunaikan zakat ini justru pembayar zakat. Pembayar zakat. Bukan orang lain gitu ya. Karena Allah janjikan ketika kita menunaikan kewajiban harta akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan balasan yang jauh lebih banyak, rezeki yang jauh lebih melimpah. Gitu ya. Kita percaya akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Nah, itu dari sisi normatif ya. Nah, dari sisi implementasinya saya kira memang semangat yang harus dibangun adalah semangat gotong royong. Ini zakat ini persoalan yang tidak mudah, maka harus ada semangat gotong royong dari semua aktor-aktor ya. Pengelola zakat ini, dari para amilnya, dari unsur-unsur pemerintahnya, dari sektor komersialnya, perbankan, dari kampusnya. Ini kan salah satu isu di zakat itu rendahnya literasi pemahaman masyarakat terhadap zakat. Orang ditanya zakat apa ya? Antara bulan Ramadan, gitu ya. Yang sekian liter beras. Ketahuannya di bulan Ramadan. Betul. Itu padahal zakat fitrah. Salah satu saja. Gitu. Makanya angka realisasi yang 300 triliun itu antara lain sangat ditentukan oleh seberapa tinggi literasi masyarakat terhadap zakat. Nah, ini PR. Gimana caranya agar kemudian sejak dini masyarakat mengenal zakat. Bukan hanya zakat itu di bulan Ramadan, tapi zakat sebagai instrumen instrumen sosial ekonomi pembangunan lah gitu ya. Efeknya itu akan luar biasa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu saya kira memang itu perlu kolaborasi semua itu agar kemudian zakat ini semakin berkembang lah, semakin maju terdepan dan betul-betul memberikan solusi yang konkret ya. Terkait dengan permasalahan masyarakat umat kita. Ya, kita harapkan semoga makin berkembang dan makin bisa berperan untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Termasuk Pak Edi dengan media seperti ini. Saya kira dengan forum seperti ini harus diperbanyak agar masyarakat makin aware ya. Betul. Terkait dengan zakat. Jadi PR-nya masih banyak, jadi mohon doa dan dukungan lah dari semua pihak agar kemudian sedikit demi sedikit kita bisa mendorong zakat ini agar semakin efektif ya. Termasuk juga mohon doa dukungan kepada masyarakat untuk kepengurusan FOS yang baru ini. Karena tantangannya tidak mudah, mudah-mudahan kami bisa amanah, betul-betul bisa memberikan solusi yang semakin baik lah dalam pengelolaan zakat ini. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan ya Kang ya. Amin. Demikian obrolan kita dengan Pak Wildan Dewayana. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai berjumpa di narasumber berikutnya di Voitalk.